wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fatihah Nur Ajima, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500106773 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan UKIN di SDS Muhammadiyah 22 Jakarta Utara kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali ke
Sudah siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Beri dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru mau bertanya. Di antara anak-anak kira-kira ada tidak yang badannya bertambah tinggi? Kalau ada angkat tangan. Oke, ada. Oke, ternyata banyak. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ada tidak di sini yang suaranya sudah mulai berubah? Oh, udah ada. Oke, si Batiar, Ahira, ada lagi. Oh, rata-rata laki-laki. Oke. Selanjutnya Bu Fatihah akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini. Oke, yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Nanti Bu Fatihah akan jelaskan ataupun menyebutkan apa saja tanda-tanda usia balik. Itu nanti ada dua perbedaan antara laki-laki dan antara perempuan. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nanti Bu Fatihah akan jelaskan tanda-tanda balik menurut biologi dan menurut Islam. Kemudian membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, nanti di saat Bu Fatihah menjelaskan, Bu Fatihah akan menjelaskan mengenai bagaimana kalian di saat sudah balik harus bagaimana, seperti itu. Oke, paham anak-anak? Paham. Lanjut. Nah, sebelum itu Bu Fatihah ada pertanyaan nih. Berapa umurmu? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. 10. Ada yang lebih dari 10 atau ada yang di bawah 10? Rata-rata. Coba di sini yang umurnya 10 tahun angkat tangan. Oke, banyak. Di bawah 10 tahun ada? Oh, ada. 9 tahun, 11 tahun? Oh, nggak ada. Oke, di sini berarti rata-rata umurnya 9 sampai dengan 10 tahun. Jelaskan mengenai pengertian balik. Balik adalah masa ketika seorang anak sudah dianggap dewasa dalam agama Islam. Jika sudah balik, seorang anak sudah wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jika anak-anak sudah balik, itu nanti anak-anak sudah harus bertanggung jawab atas diri anak sendiri, ya kan? Anak-anak bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian kita akan membahas mengenai tanda-tanda usia balik. Nah, tanda-tanda usia balik ini ada dua perbedaan antara laki-laki dan antara wanita. Kalau jika pada laki-laki itu nanti suara menjadi lebih besar. Kemudian tumbuh rambut di ketiak ataupun di sekitar wajah. Tadi seperti Abad memberikan contoh, yaitu di sini di wajah itu kumis ataupun jenggot. Kemudian untuk laki-laki itu nanti juga akan mengalami mimpi basah. Nah, perbedaan untuk wanita yang pertama adalah mulai haid atau menstruasi, keluarnya darah. Kemudian
kewajiban setelah balik. Nah, di sini dilihat ada 5 kewajibannya, yaitu yang pertama sholat wajib 5 waktu dengan tertib. Jika sudah balik nanti, anak-anak diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib dan diusahakan tidak tidak bolong-bolong sholatnya. Diusahakan anak-anak rajin, yaitu dari sholat dari sholat subuh sampai dengan sholat isya. Nah, itu diusahakan juga anak-anak tepat waktu. Oke? Kari? Oke. Selanjutnya, nanti di saat anak-anak sudah balik juga, anak-anak wajib untuk melaksanakan puasa. Puasa yang wajib itu dilaksanakan di bulan apa? Di saat bulan Ramadan. Nih, misalkan di bulan Ramadan anak-anak kan sudah balik. Di saat bulan Ramadan anak-anak pernah nggak puasa disebabkan sakit. Nah, kira-kira setelah selesai bulan Ramadan, kemudian di hari yang biasanya anak-anak diwajibkan untuk mengganti tidak? Iya, diwajibkan untuk mengganti. Jika anak-anak tidak mengganti, maka yaitu masih termasuk utang, ya kan? Berarti anak-anak tetap harus bayar puasa yang ditinggalkan di saat bulan Ramadan. Oke, yang ketiga, menutup aurat sesuai aturan Islam. Yang pasti, yang perempuan itu harus memakai apa? Jilbab. Harus memakai jilbab. Yang laki-laki pakai apa? Pakai peci tidak wajib ya, tapi dibolehkan supaya kalian kelihatan rapi. Apalagi di saat nanti anak-anak sholat itu diusahakan pakai peci supaya enak rambutnya. Kalau misalkan rambutnya panjang, bagaimana sudah jelaskan di dalam PPT. Nah, Ibu akan menambahkan lagi, kita akan baca bersama-sama surat An-Nur ayat 31. Silakan dibuka LKS-nya, halaman 62. Sudah ketemu? Ikuti Bu Guru, kita baca tahu dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikutin Fatihah. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kita baca artinya bersama-sama. Artinya, janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Bukan hadis, itu Al-Quran surat An-Nur ayat berapa? 31. Iya, 31. Nah, tadi dijelaskan bahwa janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian. Jika menampakkan perhiasan kalian itu sama aja kalian menampakkan Oke, paham ya? Oke, kita akan melihat YouTube, melihat media, melihat video mengenai kewajiban sholat. Belanja yuk di moviestore.com. moviestore.com. Cerita Ubay. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubay dan Abi sholatnya di masjid. Umi sholat di rumah. Ubay, baca Aku akan Al-Quran. bagikan lembar kerja. Nah, kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya dua orang, ya. Dua orang. Bukannya berarti akan memberikan satu lembar untuk yang dua orang tersebut. Jangan lupa nanti ditulis anggotanya siapa aja. Misalkan nanti belum paham sama soalnya, bisa tanyakan ke guru. Panggil guru. Yang belum paham guru. Dia berdiri ya. Ini biasa digeser biar bisa. Ya, selamat mengerjakan. Ini kayaknya kalau begini susah, jadi kamu sini. Ya, sini. Nah, gitu. Bu Guru akan jelaskan dulu ya. Kalian harus ngapain. Di sini nanti anak-anak mewawancarai temannya. Mewawancarai temannya dengan ada 4 pertanyaan. Di sini bisa kalian berunding aja diskusi kira-kira siapa yang mau diwawancari, siapa yang mau memberikan pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama itu, pernahkah Anda mengalami mimpi haid menstruasi di awal usia balik? Paham ya dengan pertanyaan ini? Oke. Yang kedua, berapa usia Anda pada saat, yaitu tadi kembali ke awal, pada saat mimpi basah atau haid atau menstruasi itu. Kemudian pertanyaan ketiga, coba ceritakan bagaimana pengalamannya di saat pertama kali kalian mengalami yang tadi, yang pertama mimpi basah, haid atau menstruasi. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana jika ada teman kita yang malu karena baru balik, apa yang sebaiknya dilakukan? Paham sama 4 pertanyaan ini? Silakan mengerjakan. Kenapa? Iya, sama temannya. Silakan berdiskusi siapa yang mau diwawancarai, siapa yang mau
Yang tadi Bu Guru jelaskan. Kalau misalkan mentok boleh lihat buku. Yang lainnya tolong perhatikan ya temannya di saat lagi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan 5 tanda-tanda kedewasaan pada anak laki-laki dan perempuan. Kedewasaan pada anak-anak laki yaitu tumbuh rambut pada ketiak dan pada wajah yaitu kumis atau jenggot. 2. Isi basah. 3. Suara berubah. 4. Umur semakin bertumbuh. 5. Berusia 15 tahun. Tanda-tanda kedewasaan pada anak perempuan. 1. Tumbuh rambut pada ketiak. 2. Haid. 3. Bagian tubuh membesar seperti dada dan lain-lainnya. 4. Suara berubah. Dan 5. Berusia 9 tahun. Segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kalian tadi sudah benar jawabannya. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya ada boleh kita coba simpulkan bersama-sama. Yang tadi anak-anak sudah pelajari pada pagi hari ini apa saja? Mengenai apa saja? Balik. Oke. Yang pertama adalah pengertian balik. Anak-anak sudah paham tentang pengertian balik? Oke. Kemudian setelah itu apa lagi yang anak-anak sudah pahami? Tanda-tandanya, tanda-tanda bagi laki-laki dan perempuan. Lalu apa lagi? Sudah. Sekarang Bu Fatihah ada pernyataan. Pernyataan ini anak-anak jika benar maka tepuk 1. Jika salah tepuk 2. Jadi anak-anak menjawabnya tidak pakai mulut tapi pakai tangan. Tadi yang benar tepuk berapa? Yang salah? Kita mulai ya. Pernyataan yang pertama, usia balik menandakan seorang anak mulai mendapat kewajiban beribadah. Oke, betul. Jawabannya adalah benar. Nomor 2, anak perempuan biasanya balik lebih cepat daripada anak laki-laki. Oke, betul. Jawabannya benar. Yang nomor 3, saat sudah balik kita boleh meninggalkan sholat jika malas. Hebat. Jawabannya adalah salah. Lanjut, yang nomor 4, menjaga kebersihan diri, mandi wajib penting dilakukan setelah balik. Jawabannya gimana nih? Jawabannya ada yang begini. Ulangi lagi. Menjaga kebersihan diri, mandi wajib penting dilakukan setelah balik. Benar. Sekarang Bu Guru mau Rafa Maulana ke depan, dibaca dan dijawab. Nomor 5. Ayo ke depan. Yang keras suaranya ya. Balik. Hanya ditandai dengan bertambahnya usia tanpa tanda Jawaban kamu apa? Gimana?
pembelajaran